Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Isa Mahendra, Prodi THP STK 119026. Baik, saya akan menjelaskan tentang produksi olahan ikan tradisional. Yang pertama itu fermentasi ikan. Fermentasi ikan merupakan cara pengawetan tradisional di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Ikan yang difermentasi pada umumnya ikan kecil, murah, dan campuran berbagai jenis ikan hasil samping tangkap atau ikan ruca. Fermentasi ikan dapat dilakukan dengan teknologi sederhana oleh nelayan, industri rumah tangga, dan industri kecil. Reaksi yang terjadi selama fermentasi ikan adalah reaksi penguraian senyawa-senyawa bermolekul besar, terutama protein, menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Protein ikan akan terurai menjadi asam amino dan peptida yang selanjutnya akan terurai lebih lanjut menjadi senyawa-senyawa yang berperan dalam pembentukan cita rasa. Jika pada ikan yang difermentasi ditambah senyawa lain, misalnya pati atau nasi, makan senyawa tersebut akan diurai menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti asam, alkohol, dan lain-lain. Produk akhir hasil fermentasi ikan dapat berupa ikan utuh, pasta, atau saus. Metode fermentasi di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam. Pertama, fermentasi menggunakan garam tinggi, misalnya pembuatan pada kecap ikan dan bekasang. Yang kedua, termasuk menggunakan bakteri asam laktat, misalnya dalam pembuatan bekasang caurteri. Pada fermentasi asam laktat yang sering ditambahkan garam untuk merangsang pertumbuhan asam laktat. Dengan demikian, fermentasi ikan umumnya menggunakan gabungan fermentasi garam dan fermentasi asam laktat. Produk hasil fermentasi ikan bersifat awet. Hal ini disebabkan antara lain oleh satu, penurunan aktivitas air. Yang kedua itu penurunan pH daging ikan karena terbentuknya asam. Yang selanjutnya itu pembuatan ikan asin. Pada pembuatan ikan asin, ikan diawetkan dengan kombinasi penggaraman dan pengeringan pada konsentrasi tinggi. Garam dapat mencegah kerusakan ikan oleh enzim-enzim dalam daging ikan, kerusakan akibat autolisis, dan pembusukan oleh mikroorganisme. Garam mempunyai tekanan osmotik yang tinggi, sehingga menarik air dari daging ikan dan cairan dari sel mikroba. Akibatnya, mikroba akan mengalami plasmolisis dan mati. Penambahan garam menyebabkan protein ikan terdenaturasi sehingga daging ikan akan mengkerut dan air akan terlepas keluar. Pengeringan akan mengurangi kandungan air dalam daging ikan sehingga mikroba tidak dapat tumbuh dengan baik dan pembusukan dapat dicegah. Pada umumnya pengeringan dilakukan secara tradisional dengan penjemuran. Yang selanjutnya, ikan asap. Pengasapan ikan adalah salah satu cara mengolah dan sekaligus mengawetkan ikan menggunakan kombinasi pemanasan dan penambahan senyawa kimia alami yang berasal dari kayu asap kayu. Senyawa dalam asap akan menempel pada ikan dan terlarut dalam tubuh ikan dan menghasilkan aroma dan rasa khas serta warna coklat atau keemasan. Pengasapan ikan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengasapan panas pada suhu 60 derajat sampai 80 derajat Celcius dan pengasapan dingin dengan suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Pengasapan panas hanya dilakukan selama beberapa jam, 1 sampai 5 jam. Sehingga walaupun rasanya lebih enak, tetapi kadar air dalam ikan masih tinggi. Kawetannya hanya beberapa hari, berkisar biasanya 2 sampai 7 hari. Sedangkan pengasapan dengan suhu rendah dilakukan selama 1 sampai 2 minggu, sehingga ikan lebih kering dan awet. Di samping kedua cara pengasapan di atas,
Telah berkembang pula pengasapan dengan menggunakan asap cair atau liquid smoke. Asap cair diperoleh dari destilasi asap kering dengan proses yang disebut pirolisa. Ikan direndam dalam asap cair atas dilakukan dengan cara menyemprot ikan dengan asap cair tersebut. Biasanya asap cair diencerkan, ditambah garam, dan ikan direndam di dalamnya selama beberapa jam. Setelah itu ikan dikeringkan, akan diolah dengan pengasapan dapat menjadi awet yang disebabkan karena satu kadar air ikan berkurang sampai 40%. Dua senyawa-senyawa dalam asam kayu seperti berbagai macam aldehida, fenol, alkohol, keton, asam, dan lain-lain dapat menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk. Selanjutnya itu ikan kaleng. Pengalengan ikan adalah pengawetan ikan di dalam wadah yang tertutup secara hermetis atau tidak dapat dilalui uap air, udara, debu, mikroba, dan kotoran lain, dan kemudian disterilisasi. Jenis-jenis ikan yang banyak dikalengkan adalah sarden, salem, makarel, tongkol, lemuru, kembung, dan kadang-kadang bandeng. Ikan tuna, udang, dan daging kerang. Ikan yang dikalengkan harus dibuang isi perutnya, sirip, ekor, dan sisiknya. Kalau ukurannya terlalu besar, dengan ukuran kaleng harus dipotong menjadi beberapa bagian. Setelah disiangi, supaya ikan bersih dari sisa-sisa kotoran dan darah, maka perlu dicuci. Setelah itu pencucian juga mengurangi jumlah mikroba yang ada. Untuk menambah rasa enak pada ikan, kadang-kadang dilakukan penggaraman. Selain digunakan garam, kadang-kadang digunakan bumbu penyedap. Setelah persiapan bahan dasar, yaitu ikan, telah selesai, lalu dilakukan pengalengan. Ikan dimasukkan ke dalam kaleng. Selain ikan dapat pula ditambahkan larutan garam, minyak nabati, saus tomat, atau sayuran ke dalam kaleng sesuai produk yang dikehendaki. Pengisian kaleng tidak boleh penuh, tetapi harus disisihkan sedikit ruang, kurang lebih 1/10 bagian kaleng. Hal ini dimaksudkan supaya isinya tidak tumpah pada saat sterilisasi karena terjadi pemuaian. Sebelum kaleng ditutup, terlebih dahulu dilakukan exhaustion, yaitu pengeluaran udara dan gas di dalam kaleng, serta menggantinya dengan uap air panas. Bila dalam kaleng masih terdapat udara, maka spora-spora bakteri yang masih tahan pada proses sterilisasi akan dapat tumbuh sehingga menyebabkan terjadi kerusakan. Segera setelah proses exhaustion selesai dilakukan, kaleng ditutup rapat lalu dimasukkan ke dalam retor. Retor ditutup, kemudian dilakukan sterilisasi pada suhu 112 sampai 120 derajat Celcius. Yang selanjutnya itu surimi. Surimi atau daging ikan lumat sampai saat ini merupakan produk hasil olahan ikan yang masih asing di Indonesia dan bahkan sangat sukar untuk mendapatkan di pasaran. Tetapi di negara asalnya, yaitu di Jepang, surimi telah ratusan tahun dikenal dan sekarang telah menjadi bagian industri perikanan yang cukup penting di Jepang. Bahkan telah pula berkembang di beberapa negara seperti Korea dan Amerika Serikat. Keuntungan menggunakan surimi bila dibandingkan dengan ikan segar dalam pembuatan kamaboko adalah dapat menjaga mutu agar seragam dan mempercepat pengolahan. Ada dua tipe surimi yang biasanya diproduksi, yaitu surimi yang dibuat tanpa penambahan garam dan surimi yang ditambahkan garam. Pada prinsipnya ada 4 tahap proses dalam pembuatan surimi, yaitu pencucian daging ikan, yang kedua penggilingan, yang ketiga pengemasan, dan yang keempat pembukuan. Pencucian daging ikan dilakukan 3-5 kali. Air yang digunakan mempunyai suhu rendah, yaitu 5-10 derajat Celcius atau air es, karena air keran dapat merusak tekstur
Pembuatan nugget ikan. Bagi sebagian orang, termasuk anak-anak, makan ikan itu mungkin kurang disukai karena baunya yang amis. Apalagi kalau ikan tersebut hanya diolah dengan cara yang itu-itu saja, maka seringkali kita menjadi bosan dan kurang berselera. Padahal manfaat yang dapat diperoleh dari makan ikan sangat banyak. Kandungan protein dan mineral yang sangat tinggi pada ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, ikan khususnya ikan laut sangat baik bagi anak dalam usia pertumbuhan karena banyak mengandung asam lemak esensial yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan otak. Untuk meningkatkan konsumsi ikan, terutama bagi anak-anak, ikan dapat kita olah menjadi produk yang lebih bervariasi, misalnya membuat dengan nugget ikan. Nugget ini dapat dibentuk sesuai selera sehingga akan terlihat lebih menarik. Bumbu-bumbu serta tepung pelapis yang digunakan pada pembuatan nugget ini terutama tentunya juga akan memberikan rasa yang kesan yang berbeda dibandingkan produk olahan ikan lainnya. Pembuatan nugget ikan ini tentunya juga dapat digunakan sebagai peluang usaha meningkatkan prosedur nugget ikan yang masih sangat jarang dibandingkan dengan nugget ayam. Pembuatan nugget ikan ini tidak terlalu sulit untuk dilakukan karena selain bahan bakunya, bahan penolongnya mudah dicari, teknologi yang digunakan pun cukup sederhana sehingga dapat dibuat oleh hampir semua orang, termasuk oleh kalangan industri rumah tangga. Investasi yang diperlukan untuk membuat industri nugget secara sederhana tidak terlalu besar, membutuhkan peralatan penggiling daging, freezer, dan penggoreng, sedangkan alat-alat lainnya hanyalah berupa alat memasak biasa. Sekian dari saya, itulah tadi pemahaman tentang proses pengawetan dan pengolahan bahan baku ikan. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.